Sejarah permainan gobak sodor. Sejarah permainan gobak sodor lebih dikenal di wilayah Pulau Jawa. Masyarakat Pulau Jawa mengatakan bahwa permainan ini berasal dari daerah Yogyakarta. Nama gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Kata gobak artinya bergerak dengan bebas, sedangkan sodor artinya adalah tombak. Dahulu, para prajurit mempunyai permainan yang bernama sodoran sebagai latihan keterampilan dalam berperang. Ada juga yang mengartikan gobak sodor sebagai permainan maju mundur melalui pintu-pintu. Gobak sodor adalah permainan yang menuntut ketangkasan menyentuh badan lawan atau menghindar dari kejaran lawan. Alat permainan gobak sodor. Alat permainan gobak sodor ini hanya membutuhkan sebuah kapur dan lapangan yang berbentuk persegi panjang. Kemudian, antar garis panjang ditarik garis melintang sehingga terbentuk beberapa jenis persegi panjang. Setelah itu, tarik garis tengah yang tegak lurus dengan garis melintang sehingga nantinya akan terbentuk banyak petak yang sama besar menjadi sebanyak 6 bagian. Garis ini disebut garis sodor. Garis inilah yang nantinya akan menjadi garis pembatas yang harus dijaga dan juga dilewati oleh masing-masing tim. Garis-garis penjagaan dibuat dengan kapur seperti lapangan bulu tangkis. Bedanya, tidak ada garis yang merangkap seperti pada lapangan bulu tangkis. Pelaku atau pemain dari permainan gobak sodor harus berjumlah genap antara 6 sampai 10 anak. Para peserta kemudian dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim jaga dan tim serang. Masing-masing tim nantinya akan beranggotakan 3 hingga 5 anak. Permainan gobak sodor biasanya dilakukan oleh anak laki-laki karena permainan ini menguras banyak tenaga. Namun, tidak jarang anak perempuan yang memainkannya, asal kedua tim harus mempunyai komposisi pemain yang seimbang, baik jenis kelamin maupun umurnya. Hal ini untuk menghindari timpang kekuatan yang sangat mencolok pada salah satu tim. Prosedur permainan gobak sodor. Prosedur atau tata cara untuk memainkan permainan gobak sodor yang pertama adalah membentuk garis-garis penjagaan menggunakan kapur atau bisa juga dengan menggunakan spidol dengan lapangan bulu tangkis, namun perbedaannya tidak terdapat garis rangkap. Selanjutnya, membagi pemain menjadi 2 tim. Satu tim akan beranggotakan 3 hingga 5 anggota atau bisa disesuaikan dengan jumlah peserta. Satu tim akan menjadi tim jaga, sedangkan tim yang lain akan menjadi tim lawan. Anggota tim yang mendapat giliran jaga bertugas menjaga lapangan. Cara menjaganya adalah melindungi garis horizontal serta ada juga yang menjaga garis batas vertikal. Seseorang penjaga garis horizontal bertugas untuk berusaha menghalangi tim lawan yang berusaha untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan, yang disebut dengan garis batas bebas. Seorang penjaga yang menerima tugas untuk menjaga garis batas vertikal maka bertugas menjaga garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Tim lawan harus berusaha untuk masuk ke dalam petak-petak hingga dapat berada di belakang garis batas bebas. Kemudian, berusaha kembali lagi ke pangkalan. Apabila seorang pemain tim lawan bisa kembali ke pangkalan
tanpa tersentuh oleh tim jaga, maka tim lawan adalah pemenangnya dan akan mendapatkan poin. Tetapi, jika salah satu pemain tim lawan tersentuh oleh tim jaga sebelum sampai ke pangkalan lagi, maka tim akan dinyatakan kalah dan kedua tim akan bertukar posisi menjadi tim serang, berganti menjadi tim jaga. Begitu juga sebaliknya. Alat yang digunakan pada permainan gobak sodor modifikasi ini adalah berupa sarung. Penggunaan sarung ini nantinya akan dipakai oleh masing-masing pemain agar ruang gerak bagi para pemain menjadi lebih sempit dan menjadi lebih menegangkan. Alat lain yang dibutuhkan sama seperti permainan gobak sodor pada umumnya, yaitu sebuah kapur dan lapangan yang berbentuk persegi panjang. Lalu lapangan ini ditarik garis panjang secara melintang sehingga terbentuk beberapa persegi panjang. Setelah itu ditarik garis tengah yang tegak lurus dengan garis melintang sehingga akan terbentuk banyak petak yang sama besar menjadi 6 bagian. Garis ini nantinya disebut dengan garis sodor. Prosedur atau tata cara untuk memainkan permainan gobak sodor modifikasi ini mirip dengan prosedur pada permainan gobak sodor pada biasanya. Yang pertama adalah membentuk garis-garis penjagaan menggunakan kapur atau spidol agar mirip dengan lapangan bulu tangkis. Namun, perbedaannya tak terdapat garis yang rangkap. Selanjutnya dengan membagi pemain menjadi 2 tim. Satu tim beranggotakan 3 hingga 5 anggota atau bisa disesuaikan dengan jumlah peserta. Satu tim akan menjadi tim jaga, sedangkan tim yang lain akan menjadi tim lawan. Pada prosedur modifikasi permainan gobak sodor, hanya peralatannya saja yang ditambah dengan menggunakan sarung. Peraturan yang diubah dalam permainan gobak sodor modifikasi adalah jika pemain regu serang yang tersentuh pemain regu jaga, maka permainan tidak langsung berakhir. Sebagai gantinya, jika pemain serang tersentuh pemain jaga, maka pemain serang yang tersentuh akan dikeluarkan. Saat pemain regu serang berkurang lebih dari setengah, maka regu serang otomatis akan kalah.